Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan di pengajian kita kali ini dalam kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah karangan Alena Andre Gurutta Al-Maghfurullah Haji Abdurrahman Ambo Dale. Alhamdulillah, insyaallah pengajian yang akan dilanjutkan pada malam hari ini terkait tentang Muhammadul Mujtami'ah Al-Islamiyah yang akan kembali dan insyaallah akan seterusnya dibahas oleh Dr. Al-Haj Al-Ustaz Umar Mansur Rahimi. Kepadanya kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Ahadits An-Nabawiyah karya Andre Gurutta Abdurrahman Ambo Dale rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke pasal yang ke-7 dari juz yang kedua, Al-Faslul Sabi'. Andre Gurutta mengatakan Al-Faslul Sabi' muhimmatul mujtama'atil islamiyah. Muhimmatul mujtama'atil islamiyah. Kedudukan atau urgensi masyarakat Islam, pentingnya atau bagaimana kedudukan, bagaimana posisi, bagaimana peran mujtama, seluruh komponen masyarakat yang notabene-nya beragama Islam memiliki peran yang sangat besar di tengah-tengah kehidupan masyarakat bersosial. Artinya judul ini atau pembahasan ini Andre Gurutta ingin menekankan pada kita semua bahwasanya seorang muslim itu memiliki peran yang sangat besar di tengah masyarakat. Tidak boleh seorang muslim itu hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, hanya memikirkan kemaslahatan pribadinya sendiri, tapi dia juga punya peran yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan sosialnya. Dalam bab ini Andre Gurutta menyebutkan suatu hadis. Beliau mengatakan an Ibn Abbas, hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani dari kata sinfun, satu jenis atau kelompok. Sinfani ada dua jenis atau dua kelompok. Minan nas, dari manusia. Dua bentuk atau dua jenis manusia. Idza salaha atau idza saluha, apabila keduanya baik, saluhan nasu, maka seluruh manusia juga akan baik. Wa idza fasadan nasu, apabila keduanya buruk, maka manusia juga akan buruk. Di sini di kitab ini ada yang kurang hadisnya, ada tambahan idza fasadan nasu, yaitu titik dua al ulama'u wal umara.
Kenapa? Karena sinfani di sini mubtada. Sinfani di sini mubtada. Belum ada kabarnya. Sinfani mubtada. Minan nasi di sini muta'alliq kepada sinfan. Idza salaha salahan nas, idza fasada fasadan nas, ini jumlah na'tun, sifatnya na'tunnya sinfani, jadi belum ada kabarnya. Jadi kabarnya di sini tidak disebutkan, tidak dicantumkan. Mungkin yang menulis ini lupa sambungannya ini hadis atau lupa mencantumkannya, yaitu tambahan kalimat al-ulama wal umara. Dua kelompok manusia tersebut adalah al-ulama wal umara. Hadis ini dari segi sanad itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Imam Suyuti rahimahullah taala di kitab Al-Jami' As-Shaghir melemahkan hadis ini, menghukumi hadis ini sebagai hadis yang lemah, karena ada perawinya namanya Muhammad bin Ziyad. Tapi secara makna hadis ini didukung oleh ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu beliau mengatakan, sinfani minan nas idza saluhan nas al-qurra'u wal umara. Jadi ada dua jenis manusia, kata Sufyan, apabila keduanya baik maka manusia juga akan ikut baik. Itu adalah al-qurra. Al-qurra itu bukan cuma ahli qiraah saja, tapi dulu itu al-qurra itu ulama secara umum. Karena ulama pasti banyak membaca selain Al-Quran, begitu pula dengan kitab-kitab yang lainnya. Jadi dari segi sanad hadisnya lemah, tapi dari segi makna ini hadis maknanya sahih. Kemudian Andri Kuruta mengatakan asyarh, penjelasan dari hadis tersebut. Beliau mengatakan inna katsiran minal muslimin, sungguhnya banyak dari umat Islam ya'ishuna tahta hukmi umara'a ghairal muslimin. Banyak dari umat Islam hidup atau tinggal di bawah hukum pemerintah yang bukan muslim. Banyak umat Islam yang tinggal di negeri-negeri minoritas, di negeri-negeri non muslim, hidup di mana hidup di negeri yang mana hukum pemerintahnya bukan hukum umat Islam. Atau muslimin bil ismi faqat, atau tinggal di negeri atau tinggal di bawah hukum pemerintah muslim, tapi muslim bil ismi faqat, artinya muslim KTP, namanya saja muslim, mengaku saja muslim tapi hakikatnya dia jauh dari sifat-sifat muslim yang sebenarnya. Wal ghalibu ay yakuna hunaka hijabun bainal amiri wa baina man yataqaddama lahu bin nushi fil bitanati aw ghairiha. Wal ghalibu, biasanya, kebanyakan, ay yakuna hunaka hijab, ada di sana terdapat hijab, penghalang, dinding, pemisah, bainal amir, antara penguasa, wa baina man yataqaddam lahu binus, antara pemerintah dengan orang-orang yang akan memberikan nus. Kita sudah bahas masalah nus, memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan teguran, memberikan usulan yang baik, fil bitanati au ghairiha, baik itu yang memberikan nasihat secara pribadi atau penasihat pribadinya, menteri-menterinya maksudnya, atau selainnya, atau selain dari orang-orang terdekatnya. Al-bitana itu orang-orang terdekat. Au ghairiha, atau selainnya dari rakyatnya, yang ikhlas, yang benar-benar tulus untuk memberikan nasihat kepada penguasanya, itu tidak sampai karena ada penghalang. Artinya ulama atau umat Islam yang dengan tulus
ingin menasihati pemerintah itu tidak sampai, tidak diberikan peluang, tidak diberikan ruang untuk sampai kepada penguasa untuk memberikan nasihatnya. Sehingga yang terjadi, pemerintah penguasa sibuk dengan urusan mereka sendiri, sedangkan rakyat juga tidak mampu menyampaikan nasihatnya, tidak mampu menyampaikan keluh kesahnya kepada penguasa. Sehingga kebanyakan ya melampiaskannya dengan cara yang tidak syar'i, melakukan demonstrasi, mengejek-ejek pemerintah di media sosial, merendahkan mereka, dan itu sesuatu yang tidak benar. Seharusnya pemerintah penguasa membuka ruang atau memberikan tempat bagi para ulama untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Artinya jangan sampai ada pemisah antara penguasa dengan ulama. Kemudian Regruta mengatakan wal amirul muslim, pemimpin muslim, penguasa muslim, yajibu an yattasifa bi sifatin muayyanah, wajib memiliki sifat-sifat tertentu, sifat-sifat yang menjadi sifat utama bagi seorang pemimpin. Minha, diantaranya, tidak semuanya, diantaranya al-Islam. Seorang pemimpin itu harus seorang muslim, apalagi kalau yang dipimpin itu adalah mayoritas muslim. Tidak boleh seorang muslim memilih pemimpin yang bukan Islam. Nah, itu kewajiban. Liqaulihi ta'ala, disebabkan atau berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yattakhidul mu'minina, la yattakhidil mu'minina, la yattakhidil mu'minuna. Janganlah seorang mukmin mengangkat al-kafirina, seorang kafir, aulia. Aulia di sini berarti pemimpin yang mengatur urusan mereka. Min dunil mu'minin, selain orang-orang beriman. Artinya kalau ada muslim, seharusnya dia memilih seorang mukmin, tidak memilih orang yang berbeda agama. Kemudian syarat yang kedua, az-dzukurah. Az-dzukurah, pemimpin itu harus laki-laki. Harus laki-laki. Bidalil qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, alladzi akhrajahu al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala an. Abu Bakar ini menyampaikan hadis ini ketika terjadi perang Siffin, ketika para sahabat bertemu dalam suatu medan perang. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengajak penduduk Mekah untuk mendatangi Siffin, nama tempat yang mana di sana pasukan Muawiyah dan pasukan Ali bin Abi Thalib bertemu. Aisyah beristihad akan datang ke medan ke tempat tersebut untuk mendamaikan, niatnya untuk mendamaikan, untuk menjadi penengah supaya tidak terjadi pertumpahan darah di antara para sahabat dan kaum muslimin. Ketika Aisyah ditunjuk sebagai pemimpin pada pasukan tersebut, atau bukan pemimpin, hanya sebagai yang dihormati karena sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang-orang yang ikut dalam pasukan tersebut, pasukannya Aisyah, karena kedudukannya Aisyah sebagai istri Nabi SAW. Maka Abu Bakrah
teringat hadis ini, tidak ikut bersama Aisyah karena mengingat hadis ini, sehingga dia ketika meriwayatkan hadis ini mengatakan Allah melindungi saya, melindungi saya dari fitnah tersebut, dari musibah tersebut karena hadis ini. Dia tidak ikut bersama rombongan Aisyah disebabkan karena ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ini Nabi ucapan ini atau hadis ini Nabi ucapkan ketika Kisra mengangkat putri raja yang terdahulu sebagai putri atau sebagai raja, artinya sebagai pemimpinnya. Rajanya meninggal, maka anak perempuannya yang diangkat menjadi raja. Sehingga Nabi mengatakan apa? Ma'aflaha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak beruntunglah satu kaum yang mengangkat atau yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Sehingga ulama mengatakan bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin kaum muslimin secara umum, ya, kaum muslimin secara umum, kecuali kalau dalam perkara-perkara yang khusus untuk kaum wanita, ya, artinya untuk perkara-perkara kewanitaannya, tentu pemimpinnya juga harus dari kalangan wanita. Tapi kalau perkara yang berkaitan dengan laki-laki, berkaitan secara keseluruhan umat Islam, maka yang harus dijadikan pemimpin adalah laki-laki, tidak boleh perempuan, karena kata Rasulullah tidak akan beruntung. Mungkin banyak yang berpendapat bahwa banyak kok presiden yang perempuan, tapi tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah dalam urusan dunianya, tapi siapa yang bisa menjamin dia bermasalah dalam urusan akhiratnya? Tidak beruntung di sini jangan cuma pikir dunia saja, tapi pikir juga akhiratnya. Ketika menyelisihi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah berharap keberuntungan. Jangan pernah berharap baik kalau kita menyelisihi ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini syarat yang kedua yang disebutkan oleh Andre Gurutta, bahwa pemimpin itu terkhusus pemimpin amnya presiden atau khalifah, pemimpin secara umum, maka tidak boleh kecuali kepada laki-laki. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga atau sifat yang ketiga, at-taklif, ay yakunu balighan aqilan, mukallaf, maksudnya dia harus seorang mukallaf, dia berakal, dia balik dan berakal. Li'annahu al-amanah, karena kepemimpinan ini adalah amanah. Wilayatun 'alal ghair, dan sebagai sebagai pengatur terhadap orang lain, artinya untuk mengayomi atau untuk mengurus urusan orang lain. Wasagir wal majnun la wilayata lahu ala nafsi, sedangkan anak kecil dan orang gila tidak mampu menguasai dirinya, tidak mampu mengatur diri mereka sendiri. Bagaimana bisa mengatur orang lain? Jadi anak kecil itu dalam perkara-perkara tertentu tidak boleh memutuskan sesuatu, seperti seorang anak kecil yang punya harta banyak, dia mau bersedekah atau mau berwakaf atau mau membeli sesuatu dengan harga yang sangat besar, maka tidak boleh, harus ada walinya. Ya. Jadi urusan anak kecil, perkara anak kecil, begitu juga orang gila, itu tidak sah muamalahnya, tidak sah jual belinya. Jadi kalau urusan dirinya sendiri saja dia tidak punya kuasa, harus ada walinya, harus ada keluarganya. Bagaimana anak kecil sama orang gila bisa menjadi wali terhadap orang lain? Ini ma'ruf ini. Cuma ada sebagian negara atau di masa dahulu terkadang rajanya anak kecil. Itu dalam Islam tidak dibolehkan. Kemudian yang syarat yang keempat atau sifat yang keempat, al-ilmu bi ahkamil Islam. Dia harus punya keilmuan tentang hukum-hukum Islam, dan ini yang banyak tidak terpenuhi
pada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Tidak tahu, bahkan sangat rendah pemahamannya terhadap Islam, sekalipun dia muslim. Bahkan terkadang dalam perkara-perkara pribadi saja seperti sholat, puasa, akidah, masih banyak yang dia tidak ketahui. Bagaimana dia bisa mengurus urusan umat Islam, perkara-perkara agama Islam, dan dia sendiri tidak menguasai. Minimal ada dasarnya, ada landasannya. Sekalipun mungkin dengan alasan dia nanti punya menteri agama atau apalah, itu tidak sama. Karena kalau dia salah pilih menteri, maka dia akan bermasalah. Tapi kalau dia punya minimal dasar-dasar hukum-hukum Islam, maka dia tidak akan sembarang memilih menteri yang akan mengurus urusan umat Islam. Wa aujaba ba'dul fuqaha yakula mujtahidan. Bahkan sebagian ulama fuqaha, sebagian ahli fikih mewajibkan seorang pemimpin itu harus mujtahid. Wah, ini lebih sulit lagi. Artinya harus di level ijtihad. Kenapa? Karena tentu seorang penguasa, seorang pemimpin akan dihadapkan perkara-perkara yang dia harus menentukan sikap. Dia harus memutuskan suatu keputusan yang bisa jadi keputusan itu belum ada atau belum ditetapkan, atau masalah-masalah yang belum muncul di masa-masa sebelumnya, sehingga dia harus berijtihad. Tapi ini tentunya bukan suatu kewajiban, cuma sebagian fuqaha yang mewajibkan. Kemudian yang kelima, al-adlu, harus memiliki sifat adil. Supaya dia tidak berbuat zalim, supaya dia tidak menzalimi rakyatnya ketika menetapkan keputusan-keputusan. Li isyrafihi ala jami'il manasib. Karena dia akan mengurus seluruh urusan, seluruh perkara. Artinya seorang pemimpin akan mengontrol, artinya dalam usaha ekonomi, sekalipun bukan dia yang langsung kerja, bukan dia yang langsung untuk ke lapangan mengurus masalah ekonomi, keamanan, keagamaan, sosial, dan yang lain-lainnya, tapi dia sebagai pembimbingnya, dia sebagai penentu kebijakannya, maka dia harus adil. Jangan sampai ada satu bidang dia lebih utamakan, sedangkan bidang yang lain dia abaikan. Ada satu kebutuhan yang dia lebih utamakan, semuanya dia lebih mementingkan perekonomian, tapi dalam urusan agama dia tidak peduli atau dia tidak peka dalam urusan agama. Makanya harus adil. Wal adalatu at-tahalli bil fadail wal faraid. Al-adalah di sini bukan hanya bermakna adil saja. Adil di sini, al-adl di sini bukan adil bahasa Indonesia, tidak. Al-adalah di sini bermaksud dari kata al-adalah ini, al-adl ini at-tahalli bil fadail. Artinya senantiasa memiliki sifat-sifat mulia. Jadi di antaranya sifat adil, adil dalam menurut. Tapi al-adalah di sini sifat yang kelima di sini al-adlu. Bukan adil dalam bahasa Indonesia, tapi al-adlu di sini artinya memiliki sifat-sifat mulia. Wal faraid, senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban. Wat takhalli 'anil ma'asi, dan menjauhkan diri dari segala bentuk maksiat, waradzail, segala sifat-sifat yang buruk yang tercela, wa an kulli ma yukhillu bil muru'ah, dan menjauhi segala sesuatu yang bisa mencoreng wibawanya, atau sesuatu yang bisa menjatuhkan wibawahnya. Ya, bukan sesuatu yang haram, tapi sesuatu yang kurang pantas semuanya. Jadi sekalipun mungkin
Kalau untuk orang biasa itu suatu yang boleh, suatu yang biasa. Tapi bagi seorang pemimpin itu suatu yang tidak pantas. Artinya ada hal-hal yang boleh bagi orang awam, tapi tidak boleh bagi orang tertentu seperti pemimpin, seperti ulama. Harus menjaga wibawanya lah, harus menjaga citranya. Itu namanya al-adl. Jadi al-adl itu artinya memiliki sifat-sifat mulia, menjauhi sifat-sifat yang buruk, dan senantiasa menjaga wibawa dan harga dirinya. Kemudian yang kena al-kafa'atu wal qudratu ala qiyadatin nas. Yang penting al-kafa'ah, punya kepantasan. Karena dia seorang pemimpin itu tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Ada orang yang tidak pantas untuk jadi pemimpin. Tipenya itu tidak bisa jadi seorang pemimpin. Memang pemimpin itu punya aura tersendiri, punya karakter tersendiri. Wal qudrah, yang punya kemampuan ala qiyadatin nas, untuk mengatur manusia. Ada orang bisa diatur tapi tidak bisa mengatur. Ada orang memang punya kemampuan untuk mengatur orang, bisa ada sifat-sifat kepemimpinan pada dirinya, mampu berkomunikasi, mampu mengambil hati orang lain, artinya mampu mengarahkan, mampu mengatur. Ada orang tidak bisa mengatur, artinya tidak bisa berkomunikasi, sehingga tidak jalan itu suatu organisasi atau suatu komunitas, apalagi suatu negara, kalau yang memimpin itu tertutup atau sulit mengungkapkan mengungkapkan perasaannya, sulit mengambil hati orang lain. Itu susah, itu susah. Jadi harus punya memang kafaah, kepantasan dan kemampuan. Kemudian yang ketujuh, assalamatu minal uyub, selamat dari jauh dari cacat, baik itu cacat, kalau cacat mental ya sudah tadi, artinya cacat dari segi fisik, artinya matanya sehat, telinganya sehat, tangannya sehat, secara fisik dia sempurna maksudnya, secara fisik dia sempurna. Wa aqulu anna hadha syart al-akhir, guru tak memberikan komentar, mengatakan saya berpendapat atau saya mengatakan bahwasanya syarat yang terakhir ini, yang ketujuh itu, lam yarid fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketujuh itu tidak tercantum dalam Al-Quran dan tidak tercantum juga dalam sunnah rasulnya. Ya, tidak ada pensyaratan khusus disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis. Artinya hanya sebatas kesempurnaan saja. Artinya lebih afdalnya kalau selamat dari aib atau cacat, karena dia akan menjadi dia akan menjadi pusat perhatian. Tentunya manusia itu mencintai kesempurnaan, senang dengan kesempurnaan. Cuma kata Andre Gurta di sini, syarat ini bukan dari Al-Quran ataupun dari Sunnah, cuma tambahan saja. Faqad walla Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid'a marrat. Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepemimpinan, artinya telah memberikan kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, bid'a marrat, beberapa kali, Ibnu Ummi Maktum, kepada Ibnu Ummi Maktum. Nabi menunjuk Ibnu Ummi Maktum untuk dijadikan pemimpin. Wa huwa kafifun, dan Ibnu Ummi Maktum ini seorang yang buta, sahabat Nabi yang buta. Wallahu 'alal Madinah wakilan anhu. Nabi memberikan kuasa terhadap kota Madinah sebagai pengganti beliau saat bepergian jauh. Jadi Nabi ketika
pergi berperang, meninggalkan kota Madinah, Nabi tidak membiarkan kota Madinah kosong tanpa ada yang memimpin. Karena seluruh sahabat yang hebat-hebat itu ikut bersama Nabi, maka yang tertinggal cuma orang tua, orang sakit, perempuan, anak-anak. Maka Nabi menunjuk Abdullah ibn Ummi Maktum ini sebagai pengganti Nabi, sebagai wakil Nabi selama Nabi di luar kota Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pemimpin itu tidak disyaratkan selamat dari cacat, tidak disyaratkan, cuma sebaiknya kalau memang ada, kalau tidak ada yang lain, maka kalau tidak ada yang lebih pantas, maka ya dia saja. Warubbama jaza ayuntakhabal amiru wa huwa lam yastakmil hadis sifat likafati. Bahkan terkadang boleh saja dipilih seorang amir, seorang pemimpin, wa huwa la yastakmil hadis sifat. Padahal dia tidak memenuhi sifat-sifat ini. Artinya dari 7 sifat ini, terkadang kita memilih seorang pemimpin yang tidak memenuhi 7 sifat ini. 7 sifat ini, tentunya kecuali Islam. Bahkan terkadang al-Islam kalau memang tidak ada, seperti seorang itu tinggal di negeri minoritas, tidak ada calonnya kecuali non-muslim, karena memang negara mereka mayoritasnya non-muslim, maka boleh saja dia memilih pemimpin non-muslim kalau dianggap dia lebih baik daripada non-muslim yang lainnya, yang mungkin dia bukan muslim tapi kebijakannya, kedekatannya dengan umat Islam itu lebih baik, maka dia yang dipilih. Makanya saya mengatakan terkadang boleh memilih seorang pemimpin sekalipun tidak memenuhi sifat-sifat ini likafaatihi, karena kepantasannya, ya memang dia yang pantas. Tidak ada lagi yang lebih pantas daripada dia. Wa khibratihi, dia punya keahlian memang di situ, dia ahli di situ. Dia memang pantas, umpamanya dia masalah perekonomian, diangkat menjadi menteri ekonomi, seperti di Mesir itu. Terkadang diangkat menjadi menteri pendidikan padahal dia orang buta. Ini karena dia pintar, sekalipun dia buta tapi dia pintar. Dia punya memang kemampuan dalam mengembangkan pendidikan di negerinya. Jadi sah-sah saja kalau memang dia punya kemampuan dan keahlian. Au li'annahu afdalul mawjud fi nas, atau memang cuma dia yang terbaik di tengah-tengah manusia. Seperti Nabi. Kenapa memilih Ibnu Ummi Maktum? Karena dari semua yang tinggal di Madinah pada saat itu ketika Nabi keluar, tidak ada yang tertinggal kecuali mereka. Yang terbaik di antara mereka adalah Ibnu Ummi Maktum. Seandainya ada yang lain, makanya di riwayat lain ada riwayat itu Nabi SAW setelah menunjuk Ibnu Ummi Maktum, Nabi suruh gantikan orang lain. Kenapa? Karena dianggap ada yang lebih mampu. Tapi kalau tidak ada, cuma dia yang terbaik, ya harus dia saja yang dipilih. Kenapa? Karena masalah pemimpin ini sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting. Tidak boleh suatu negeri, suatu kelompok itu tidak ada pemimpinnya. Karena kalau suatu kaum, suatu negeri tidak ada pemimpinnya, itu akan terjadi musibah yang besar, akan terjadi perpecahan, akan terjadi kekacauan di tengah-tengah manusia, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Mana dikatakan Imam Ahmad yang mengatakan al-fitnatu hina la yakunu bainan nasi umara atau amir. Fitnah itu ketika tidak ada di tengah-tengah manusia seorang pemimpin. Makanya ketika Nabi wafat, itu
para sahabat tidak langsung mengurus jenazahnya Nabi. Padahal mengurus jenazah sesuatu yang harus disegerakan. Tapi para sahabat segera menunjuk khalifah, pemimpin di tengah-tengah umat Islam karena pentingnya. Karena kalau tidak ada pemimpin maka akan terjadi kekacauan. Jadi setelah Abu Bakar terpilih menjadi khalifah, barulah setelah itu diurus jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kedalaman ilmu para sahabat, sebagaimana yang mereka dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis memerintahkan apabila 3 orang keluar bepergian jauh harus menunjuk seorang pemimpin, Amirus Safar, pemimpin perjalanan. Jadi kalau dalam perjalanan jauh hanya 3 orang, harus ditunjuk satu pemimpin supaya tidak terjadi perpecahan, supaya tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Bagaimana dengan suatu umat, bagaimana dengan suatu negara, tentu lebih ditekankan lagi untuk memilih seorang pemimpin, dan pemimpin itu hakikatnya pemimpin yang ditaati. Karena kalau ada pemimpin tapi tidak ditaati, maka pemimpin itu tidak ada gunanya. Kalau ada pemimpin tapi tidak mau taat kepada pemimpinnya, kalau bagus dia dukung, kalau tidak bagus dia tinggalkan, maka itu tidak benar. Pemimpin ditunjuk untuk ditaati. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Pemimpin itu, imam itu ditunjuk untuk diikuti, untuk dijadikan panutan selama tidak melanggar syariat, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Andre Guru tadi sini mengatakan wa 'alal amir, dan wajib bagi seorang pemimpin ayat takhidha bitanatan salihah. Wajib bagi seorang pemimpin untuk mengambil teman-teman dekat yang baik. Artinya menteri-menterinya lah maksudnya itu, karena yang menterinya, penasihat khususnya, ajudannya harus mengambil bitana salihah. Bitana ini orang-orang dekat yang selalu membisikkan dia, menasihati dia, mengarahkan dia, turshiduhu wa tudzakkirhu, biasa mengarahkan dia, mengingatkan dia. Wala takunu hajiban bainahu wa bainan nas, jangan sampai orang-orang ini menjadi benteng atau menjadi penghalang antara dia dengan manusia. Karena terkadang pemimpinnya baik tapi orang-orang dekatnya ini yang buruk, penasehatnya ini yang buruk, sehingga menjadi penghalang antara rakyat dengan pemerintah. Rakyatnya ingin menyampaikan sesuatu tapi dihalangi, atau lain yang disampaikan rakyat, lain yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, lain yang sampai kepada pemimpinnya. Terkadang pemimpin tidak tahu keadaan rakyatnya, tidak tahu keadaan masyarakatnya, tidak tahu keluhannya, tidak tahu kebutuhannya. Kenapa? Karena ada orang-orang dekatnya ini, orang-orang pendamping-pendampingnya ini yang menghalangi. Karena mungkin mereka punya kepentingan, mereka punya keinginan-keinginan, sehingga tidak membiarkan rakyat, tidak membiarkan pemerintah itu, penguasa itu mengetahui keadaan rakyatnya. Wa ayyukhlisalahu, dan hendaklah bitana ini orang-orang penasihatnya ini ikhlas memberikan nasihat kepadanya. Jangan menasihati untuk kepentingan pribadinya, jangan memberikan arahan untuk kemaslahatan duniawinya saja, atau bahkan untuk kemaslahatan kelompoknya, ya. Jadi mungkin dia membisikkan sesuatu kepada pemerintah untuk menjatuhkan lawannya. Ada orang yang dia benci, dia jelek-jelekkan ke penguasa, ada lawan bisnisnya, ada lawan politiknya. Itu bahayanya itu di tanah itu.
orang-orang dekat. Pak bisik-bisiknya itu muskilah yang bahaya. Jadi orang-orang dekatnya penguasa ini harus orang-orang yang ikhlas. Fala tagushuhu. Jangan dia mengkhianatinya, mengkhianati pemimpin. Mintanya bagaimana keadaannya rakyat? Oh bagus, aman. Padahal di bawah rakyat menderita. Ya, yang menyebabkan menderita ternyata dia. Menterinya ini yang bikin masalah. Yang dilaporkan lain dengan kenyataannya. Ini. Makanya harus ikhlas. Ya, tidak boleh berkhianat. Wala takdzibu alaihi. Takdzibu alaihi. Tidak boleh dia berdusta kepada pemimpin. Nah, lain yang terjadi, lain yang dia sampaikan. Fayukhti'u au yadhlim, sehingga pemimpin ini melakukan kesalahan. Kenapa? Karena dia tidak tahu secara detail rakyatnya. Wah, dia anggap oh sudah bagus semua rakyatku, rakyat semua. Akhirnya keputusannya, kebijakannya keliru. Karena gambaran masyarakatnya tidak sesuai. Apa yang dia dengarkan, apa yang dia lihat tidak sesuai. Terkadang presiden datang berkunjung ke suatu negeri, dibersihkan yang jelek-jelek, diperlihatkan yang bagus-bagus, yang jelek-jelek tidak perlihatkan. Jalanan yang mau dilalui diratakan, tapi yang tidak dia lalui, oh hancur semua. Ini kan semua pengkhianatan semua. Sehingga pemimpin menganggap oh bagus semua rakyat. Tidak ada masalah, padahal banyak masalah. Sehingga pemimpin itu keliru kasihnya. Oh ya zalim, atau terkadang berbuat zalim karena penasihatnya ini mungkin penasihatnya menceritakan keburukan suatu kaum ini, kelompok ini teroris apa ini. Akhirnya penguasa menjatuhkan hukuman atau mempersulit mereka disebabkan karena orang-orang ini yang membisikkan ini. Nah ini pengkhianat semua, sehingga pemimpin terkadang berbuat zalim karena kesalahpahaman. Karena yang menyampaikan berita ini kepada dia, karena pemimpin tidak mungkin tahu semua detailnya rakyatnya kecuali dari menteri-menterinya, dari pejabat-pejabatnya, dari bawahan-bawahannya, menteri ke gubernurnya, gubernur kepada bupatinya, kepala desanya, apa yang semua. Ini kan informasi naik ke atas. Salah. Jadi terkadang pemerintah mengeluarkan tunjangan, memberikan sumbangan, tapi tidak sampai kepada rakyatnya. Kenapa ini? Yang perantaranya ini, orang-orang dekatnya itu, yang menjadi penghalang. Makanya pemimpin yang bagus itu yang tahu betul keadaan rakyatnya, yang betul-betul antara dia dan rakyatnya tidak ada penghalang. Wa qad awjaba Allahu ta'atal amir. Allah telah mewajibkan ketaatan kepada pemimpin, wajib hukumnya. Jadi bukan sesuai selera, bukan pilihan. Mau taat atau tidak mau taat, kalau taat kalau begini taat, kalau begini tidak ada. Wajib, ini perkara yang sangat jelas. Menjadi salah satu fondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketaatan kepada pemimpin. Allah yang mewajibkan, bukan siapa. Ulama tidak mengatakan ini karena ingin dekat dengan pemerintah, karena ingin mendapatkan sesuatu, tidak, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada penguasa karena ketaatan kepada Allah, karena ketaatan kepada Rasul, bukan karena ingin dunia, bukan karena ingin menjilat pemerintah, tidak. Tapi memang begitulah agama kita. Jadi Allah mewajibkan taat kepada amir fima ahabban nasu au karih, dalam perkara yang disenangi oleh manusia atau yang dibenci. Artinya terkadang keputusan pemerintah tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Terkadang keputusannya memberatkan kita, mempersulit kita, menzalimi kita. Harus bayar ini, harus ini, harus ada syarat-syarat ini. Jadi mentaati pemerintah wajib pada perkara yang disenangi oleh manusia atau dibenci. Malam ya'mur bima'siyah, selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Seperti seumpamanya mewajibkan
taat kepada rambu-rambu lalu lintas. Kalau tidak taat, didenda. Nah, itu wajib kita taat. Tidak boleh kita mengamuk, tidak boleh kita memberontak gara-gara disuruh bayar pajak, disuruh bayar denda, disuruh bayar ini, disuruh ini, surat-surat ini, surat-surat itulah, apalah. Tidak boleh. Harus kita taat. Ya, sekalipun kita tidak senang dengan hal itu, sekalipun itu memberatkan kita, tidak boleh. Selama itu bukan maksiat, apalagi kalau itu memang kemaslahatan, untuk kemaslahatan bersama. Karena kalau masing-masing orang berbuat sesukanya, seenaknya, terkadang akan menzalimi orang lain, akan bertentangan dengan kemaslahatan orang lain. Seperti rambu-rambu lalu lintas. Kalau tidak ada rambu lalu lintas, kacau. Tidak ada aturan-aturan dalam interaksi, tidak ada aturan-aturan dalam bermasyarakat, nah, itu akan menjadikan kekacauan. Sama seperti perkara haji seumpamanya, ada antriannya, ada ininya, persyaratan ini, itu wajib kita taati. Nah itu untuk kemaslahatan bersama. Pernikahan harus ada surat-surat ininya, harus ada ini. Kalaupun dalam Islam tidak diwajibkan persuratan pencatatan pernikahan, tapi itu bagian dari keputusan pemerintah untuk kemaslahatan bersama. Jadi mau kita senang atau tidak senang, wajib kita taati. Yang penting itu bukan perkara maksiat. Idz la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk pada perkara yang mengandung maksiat kepada pencipta. Jadi kalau dia memerintahkan khamar, memerintahkan zina, maka tidak boleh taat. Ya, kalau perkara maksiat. Makanya banyak orang yang beralasan membolehkan demonstrasi itu dengan alasan pemerintah membolehkan. Katakan demonstrasi, kenapa dilarang demonstrasi? Nah, pemerintah memberikan izin. Nah, pemerintah memberikan izin bukan berarti halal. Ya, tidak boleh kita mengikuti keputusan pemimpin kalau itu haram. Jadi seumpamanya ketika pemerintah melegalkan khamar, membolehkan jual beli khamar, membolehkan perzinahan, apakah kita mengatakan boleh sih pemerintah membolehkan maka silakan? Tidak boleh. Jadi perkara haram tidak boleh kita taati. Nah, kecuali kalau kita dipaksa, kecuali kalau kita dipaksa untuk melakukannya. Wa 'alan nasi ay yu'tuhu haqqahu hatta law zalamahu. Coba ini jelas, ini ucapannya Andre Gurta ini sangat jelas, tapi banyak orang tidak paham. Wajib bagi manusia, wajib bagi rakyat, wa 'alan nasi, wajib bagi manusia. Ayyutuhu haqqahu, memberikan pemerintah haknya. Apa haknya pemerintah? Ditaat. Apa haknya pemerintah? Didengar ucapannya, diikuti arahannya. Hatta lau zalamahum, sekalipun pemerintah menzalimi mereka. Coba ini. Sekalipun pemerintahnya zalim. Karena banyak orang mengatakan, saya mau taat pemerintah kalau pemerintahnya bagus. Kalau pemerintahnya adil. Kalau pemerintahnya menjalankan syariat Islam, wah tidak. Sekalipun pemerintahnya zalim. Sekalipun pemerintahnya, kata Rasulullah, hatta lau akhadha malak, mengambil hartamu, merampas hartamu, wa daraba dhahrak, memukul punggungmu. Ini kata Rasulullah. Isma wa ati', dengarkan dan taati. Kata saya di sini, madama yuqimu fihimus shalah. Selama pemimpin itu mendirikan salat di tengah-tengah mereka. Ada dua penafsirannya ulama. Ini kan ucapan dari Nabi. Hadis ini yang diucapkan di Gurutta ini hadis semua ini, cuma tidak dicantumkan hadisnya. Saya cantumkan semua di sini hadisnya. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq, itu hadis Ali bin Abi Thalib. Begitu juga mengatakan ma'aqamu fikum salat. Sahabat mengatakan ya Rasulullah. Di sini Nabi mengatakan apa? Akan datang pemimpin-pemimpin yang kalian benci, yang kalian laknat, yang kalian doakan keburukan, kalian benci, kalian laknat. Sahabat mengatakan ya Rasulullah, bagaimana kalau kita perangi mereka?
pemimpin seperti itu. Rasulullah ma'aqamu fikum sholat. Tidak boleh. Selama mereka mendirikan sholat. Sebagian ulama mengatakan selama mereka sholat. Kalau pemimpin itu masih sholat, sekalipun mungkin dia minum khamar, dia berzina, dia mengambil harta orang secara zalim, yang penting dia masih sholat. Maka tidak boleh kita memberontak, tidak boleh kita melawan, mengangkat senjata. Sebagian ulama mengatakan tidak, sekalipun dia tidak sholat, yang penting dia tetap membolehkan kita sholat. Artinya sholat nopo, artinya tidak mana. Tapi kecuali kalau mengatakan tidak boleh sholat, tutup masjid, tidak boleh ada yang pergi sholat, itu baru. Tapi kalau masih di dalam mereka kelonggaran, dia tidak sholat, tapi tidak larang orang sholat. Bahkan terkadang memerintahkan orang sholat, padahal dia tidak sholat. Maka tidak boleh kita memberontak, harus tetap taat. Makanya idza ra'aitum min mulatikum syai'an takrahunahu fakrihu amalahu. Jadi kalau kau melihat sesuatu dari pemimpinmu yang kamu benci, maka benci perbuatannya saja, tapi tetap harus taat. Jadi apa yang wajib mentaati. Adapun mencintai tidak wajib. Mencintai penguasa yang zalim, bagaimana saya mencintai penguasa yang zalim? Tidak akan sejalan dengan hati saya. Tapi sekalipun saya benci dia karena kezalimannya, tapi saya wajib taat. Jangan bedakan untuk kau membela penguasa zalim, tidak, kau membela. Kita menjalankan syariat. Benci boleh benci, tapi tetap harus mentaatinya. Kayak saya mengatakan, kalau kamu membenci sesuatu dari penguasamu, maka benci amalannya, benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Karena ada orang bukan perbuatannya yang benci, orangnya itu tidak benci. Jadi terkadang pemimpin itu berbuat kebaikan, tapi dia berprasangka, itu pencitraan lah, apa lah. Ketika berbuat buruk, wah dibesar-besarkan. Ketika berbuat kebaikan, dianggap pencitraan. Ini orang tidak beres itu. Dia hanya ingin kerusakan. Dia mau kalau pemimpinnya dari mereka, dari kelompoknya, atau karena atas pilihannya. Tapi ketika terpilih bukan yang mereka usulkan, yang mereka pilih, tidak mau taat, musibah. Langsung jadi oposisi. Ini musibah ini. Oposisi ini tujuannya apa? Kalau oposisi tujuannya untuk memberikan masukan, nasihat. Tapi kalau tujuannya oposisi ini menjatuhkan, merendahkan, sehingga tidak beres. Semuanya tidak beres. Apapun keputusannya dibantah. Apapun, kalau baik didukung. Kalau tidak baik diarahkan dengan cara yang benar. Bukan langsung turunkan massa, ajak untuk demo, keputusan. Bisa jadi keputusannya buruk menurut kamu, bisa jadi baik dari sisi lain, karena masalah dan dia benci orangnya, bukan yang dia benci perbuatannya. Kalau kita benci perbuatannya, maka perbuatannya kita perbaiki. Tapi kalau orangnya yang dia benci, mau dia buat baik, tidak akan pernah dia senang. Jadi kata Andre Guruta, wajib bagi manusia memberikan haknya pemimpin, penguasa. Hatta lau zalamahum, sekalipun penguasa itu menzalimi mereka, madama yuqimu fihim shalah, selama penguasa itu menegakkan salat di tengah-tengah mereka. Wala yajiduna kufran bawahan, dan tidak mendapati kekufuran yang sangat jelas. Artinya kecuali kalau pemimpinnya itu sudah sangat nyata-nyata kekufurannya. Kufran bawahan. Artinya tidak ada orang berselisih bahwa ini penguasa ini sudah kafir ini. Penguasa ini sudah nyata-nyata kafir. Tapi kalau masih samar-samar, artinya masih diperselisihkan, artinya ketika ditanya ini, masih banyak alasannya, tidak, maksud saya begini, maksud saya begitu. Nah, itu berarti belum jelas, tidak boleh kita memberontak. Kata Rasulullah apa? Illa antajidu, ya illa antarau kufran bawahan indakum indallahi burhan, indakum minallahi fihi burhan. Kalian punya bukti nanti di hadapan Allah. Kenapa kamu memberontak kepada penguasa? Ada buktimu di hadapan Allah. Tapi kalau tidak ada bukti,
hanya praduga saja, hanya prasangka saja. Kayaknya pemerintah ini sudah kafir ini, kayaknya apa? Kenapa kau mengatakan pemerintah kafir? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Tunggu dulu. Ya, lihat perkataan ulama tentang pendapat ulama atau komentar ulama tentang ayat tersebut. Apa maksudnya? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang kafir, maka dia adalah orang fasik, maka dia adalah orang zalim. Jadi ada tingkatannya. Ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Ada orang hanya sampai kepada zalim. Ada orang sampai kepada fasik. Tidak semuanya yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Tidak. Ada tingkatannya. Kapan dihukumi kafir? Kata ulama, kalau dia menganggap bahwa hukum Allah itu tidak pantas. Kalau dia merendahkan hukum Allah. Kalau dia sadar dengan perbuatannya. Dan kebanyakan pemimpin kita itu menetapkan hukum bertentangan dengan hukum Allah karena ketidaktahuan. Karena hawa nafsu. Karena kepentingan dunia. Bukan karena membenci hukum Allah. Bukan karena tidak ingin hukum Allah. Bagaimana dia mau menetapkan hukum Allah? Nah, masyarakatnya semua jauh dari hukum Allah. Dia tahu diri juga. Kalau saya tetapkan hukum Allah, saya sudah dilengsarkan. Sudah. Kenapa? Karena rakyatnya jauh dari hukum Allah. Tapi kalau rakyatnya sadar akan hukum Allah, menginginkan hukum Allah, tidak ada masalah. Pemerintah akan menetapkan hukum Allah. Jadi di sini, kapan kita boleh memberontak? Kapan kita boleh mengangkat senjata? Kalau kita mendapatkan kufran bawah. Tapi kalau tidak mendapatkan kufran bawah, maka tidak boleh. Wala yajiduna kufran bawahan kama jaa fil ahadits syarif, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang mulia. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Perintah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian setelah itu taat kepada waliul amr, pemerintah. Faqad ja'at hadhil ayatul karimah ba'da al-ayatil lati akhadhaha Allah bi'al ahdi minal umara ay yu'addu amanatal wilayah. Jadi ayat ini, ayat di surah An-Nisa ini yang di atas tadi itu taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amr, itu ja'at hadhil ayat ini datang disebutkan setelah ayat yang mana Allah mengambil perjanjian terhadap pemimpin, penguasa, meminta, menetapkan kepada penguasa ayu addu amanatan wilayah, untuk menunaikan amanah kepemimpinan, wa ya'dilu, dan untuk bersikap adil. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Punya pemimpin harus menyampaikan amanah kepada rakyatnya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kalian menetapkan hukum, memberi keputusan di tengah-tengah manusia, hendaklah kalian memberi keputusan dengan cara yang adil. Waliya'lamal amir, dan hendaklah pemimpin itu mengetahui annal imarata dinun, bahwasanya kepemimpinan itu agama. Jadi jangan memisahkan antara kepemimpinan presiden dengan agama, tidak. Menjadi pemimpin itu bagian daripada agama. Menjadi tanggung jawab dalam beragama. Wa qurbah yutaqarrabu biha ila Allah, menjadi suatu amal kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau seorang pemimpin itu menunaikan amanahnya dengan baik, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taqarruba ilaihi fiha li ta'atihi wa ta'ati Rasulih sallallahu alaihi wasallam min afdalil qurbat. Sungguhnya bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah terhadap dengan kepemimpinan ini, dengan untuk ketaatan kepadanya. Jadi orang yang menjadi pemimpin untuk mendekatkan diri kepada Allah, mentaati Allah, taat kepada Rasulnya min akrabil qurbat, min afdal qurbat. Bayangkan kalau pemimpin itu baik, taat beribadah, dan mengarahkan rakyatnya untuk taat beribadah kepada Allah, bayangkan berapa banyak pahalanya.
memudahkan urusan umat Islam, memudahkan ibadah umat Islam, itu pahalanya besar kalau dia menjadi pemimpin yang adil. Makanya ketika Nabi menyebutkan 7 golongan yang mendapat naungan nanti di hari kiamat, yang paling pertama disebut kata Rasulullah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Coba itu paling tinggi, paling di atas, paling tinggi kedudukannya, paling mulia. Kalau seorang pemimpin itu bisa menunaikan amanahnya dengan baik. Artinya keputusan, bayangkan pemerintah hanya menandatangani pembangunan masjid, bukan dari uangnya, bukan dia yang bangun, cuma tanda tangan saja. Maka semua orang yang salat di masjid itu, yang beribadah di masjid itu, dia dapat pahala. Berapa banyak pahala kalau dia betul-betul menjadikan itu sebagai ibadah, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin memberikan rekomendasi atau memberikan bantuan ke pesantren, padahal bukan uangnya, uang negara sih, bukan uang dari kantornya, dia cuma rekomendasikan, dia cuma mudahkan urusan orang beribadah, pahalanya banyak sekali. Sehingga menjadi pemimpin itu agama, menunaikan amanah agama, ibadah yang sangat besar, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi hadisnya, kalau dia baik, baik semua manusia. Tapi risikonya kalau dia buruk, banyak juga orang yang disebabkan keburukannya. Waliya'lamal amir, dan hendaklah pemimpin itu tahu, innahu bashar. Annahu bashar, dia juga manusia biasa. Dan kita juga sebagai bawahannya, rakyatnya, harus tahu juga pemimpin itu manusia tonji. Dia penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelalaian, penuh dengan kesalahan. Walaysa minal bashari ahadun qad asama Allah illa al-anbiya. Tidak ada seorang pun manusia yang terjaga atau yang dijaga oleh Allah dari kesalahan kecuali para nabi alaihi salam, fima yuballighuna faqat, terhadap apa yang mereka sampaikan saja. Artinya dalam berdakwah, dalam menyampaikan wahyu, menyampaikan agama, para nabi itu maksum. Tapi dalam urusan dunia terkadang mereka melakukan kesalahan, melakukan kesalahan atau tapi kesalahan mereka tidak berlangsung lama. Artinya segera bertaubat, seperti Nabi Musa membunuh tanpa sengaja, tanpa dia sengaja, atau Nabi Ibrahim berdusta, sekalipun itu secara pandangan itu bukan dusta, tapi dia tauriah, artinya ucapan yang mengandung makna tidak sama seperti yang dipahami oleh si pendengarnya. Tapi Andre Gurta di sini menguatkan bahwasanya para nabi itu maksum dari perkara yang mereka sampaikan dalam usaha agama. Adapun selain itu mereka masih seperti mereka marah, seperti mereka lupa. Nabi SAW terkadang lupa jika salat duhur hanya 2 rakaat. Nabi terkadang marah. Nabi mengatakan innama ana basyarun agdabu kama yagdabul basyar. Saya marah sama seperti marahnya manusia, tapi Nabi kalau dia marah dia mampu mengontrol emosinya, tidak sama seperti manusia yang lainnya. Jadi ini kelompok yang pertama yang disebutkan dalam hadis, pemimpin apabila dia baik maka manusia yang lain juga akan baik. Insyaallah nanti kita lanjut ke kelompok yang kedua, itu al-ulama. Ulama juga kalau ulamanya bagus maka manusia banyak yang akan menjadi bagus. Wallahu taala a'lam. Fadhal. Alhamdulillah, syukran kasiran Syekh. Ya, itu tadi penjelasan dari kitab An-Nukhbah yang membahas tentang Al-Mujtami' Al-Islamiyah, yang mana tadi lebih memfokuskan tentang bagaimana seorang pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin, bagaimana kita harus taat kepada pemimpin dengan segala kriterianya, dengan segala kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan selama tidak kezaliman. Kemudian
setelah kita menjelaskan penjelasan dari dokter tadi, tak menutup kemungkinan dari para santri maupun santriwati ada yang ingin bertanya. Untuk santri ikhwan silakan maju ke depan kalau ada, kalau santri akhwat bisa ditulis baru tutup saja. Ada pertanyaan dari santriwati nih sih. Nah, Mesti tulis. Sementara tulis. Bismillah. Ini ada sedikit satu pertanyaan dari santriwati. Pertanyaannya ialah bagaimana cara menasehati pemimpin tanpa menyinggung pemimpin tersebut? Kasih saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi menasihati pemimpin ini bukan perkara baru. Artinya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat menasihati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan usulannya, menyampaikan sarannya di dalam peperangan. Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan suatu perkara, suatu tempat, tapi sahabat lain melihat pendapat yang lain. Jadi Nabi saja itu siap menerima nasihat. Tapi itu tadi dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Cara yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam suatu hadis. Beliau mengatakan, man arada ayyang sahali sultan bi amrin. Siapa yang ingin memberikan suatu nasihat, memberikan masukan, memberikan arahan kepada seorang pemimpin dalam suatu perkara, fala yabdu lahu alaniyah. Jangan menampakkannya di depan umum. Artinya jangan menegurnya di depan umum, jangan menyebutkan kekeliruannya di depan umum. Kenapa? Karena itu akan menjatuhkan dia, merendahkan dia, akan mengurangi penghormatan rakyat kepadanya. Kata Rasulullah, liyakhud biyadihi, hendaklah dia mengambil tangannya, merangkul tangannya, wa liyakhlu bainahuma, berdua. Jangan ada yang mendengarkan perkataan mereka, jangan ada yang mengetahui pembicaraan mereka. Fa in qabila minhu fadha, kalau nasihatnya diterima maka alhamdulillah, itulah yang diinginkan. Wa illa faqad adda alladhi alaihi lahu. Kalau ternyata nasihatnya tidak diterima, maka dia sudah menunaikan kewajibannya terhadap dia. Jadi menasihati dengan face to face, artinya ketemu langsung. Atau mungkin di masa sekarang karena ini tadi dibahas oleh Andre Group, bahwa terkadang ada penghalang antara yang memberi nasihat dengan pemimpinnya, sulit kita ketemu. Maka kita sampaikan kepada orang yang bisa menyampaikannya. Kita sampaikan kepada wakil rakyat, nanti rakyat yang akan, itulah gunanya wakil rakyat. Masalahnya wakil rakyat ya hanya mewakili yang enak-enaknya saja. Kalau makan dia mewakili rakyat, dia makan, rakyat tidak makan. Mau pergi jalan-jalan ke luar negeri, wakil rakyat jalan-jalan ke luar negeri, rakyatnya tetap di negeri menderita. Ini musibah. Jadi apa yang ingin disampaikan rakyat tidak bisa, tidak sampai. Makanya tadi disebutkan tak boleh ada perantara. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Jadi bagaimana solusinya? Itu mengirimi surat kah?
atau cari jalur-jalur. Kalau tidak ya sudah, kita tidak punya kuasa lagi, ya, tidak punya kemampuan, ya, kita sudah berusaha. Ya, maka satu-satunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pemimpin yang baik. Kemudian solusi yang kedua, kita memperbaiki diri kita, segera bertaubat, banyak taubat istighfar. Kenapa? Karena pemimpin yang buruk bisa jadi karena dosa-dosa kita. Allah menghukum kita karena dosa-dosa kita. Allah menghukum kita dengan diberikan pemimpin yang buruk. Karena kita tahu bahwa yang menetapkan pemimpin itu Allah, bukan pemilih. Pemilih itu perantara saja, tapi biar bagaimana pemilunya, kalau Allah menginginkan simpulan, Allah semua sudah ditetapkan. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau mau, dan engkau yang mencabut kekuasaan kepada siapa yang kau mau. Jadi ini termasuk keyakinan umat Islam bahwa tidak ada penguasa kecuali semua Allah yang menetapkan mereka. Jadi penguasa yang zalim bisa jadi karena kezaliman kita. Kata Allah, "Kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami menjadikan penguasa seorang zalim kepada yang zalim lainnya, disebabkan karena perbuatan mereka. Jadi perbanyak taubat. Jadi berusaha menasihati dengan cara yang benar, cari jalur-jalur yang benar, jangan di depan umum, jangan merendahkan, jangan menjatuhkan, jangan di media sosial. Media sosial belum tentu dibaca. Bisa jadi yang baca ke inbox. Kalau presidennya punya akun Facebook, inbox, tidak ada yang tahu, kamu saja dengan dia. Atau kirimi surat. Tapi kalau di depan umum, itu tidak baik, tidak cocok dengan syariat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Fadal. Oke, terima kasih banyak Syekh atas jawabannya. Sedikit membuka wawasan bahwasanya ternyata salah satu bentuk hukuman kita mendapatkan pemimpin yang kurang baik mungkin ya. Nah, Kemudian untuk lebih berkahnya kami memohon kepada Ustaz untuk menutup pengajian kita dengan mimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inni as'aluka annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم رب زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم ارزقنا ولاة الأمور الصالحين وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك وترشدهم إلى ما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Sekali lagi kami para santri santriwati segenap pembina keluarga besar Dede Akbar mengucapkan terima kasih atas waktu dan penjelasannya Syekh. Kemudian mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Billahi taufiq wa ta'awat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi